Makanan apa ya yang enak kalau buat sarapan? Pastinya sih paling enak makan bubur. Apalagi bubur ayam yang dikenal sebagai menu sarapan yang digemari masyarakat Indonesia. Tapi ingat, bagi yang sedang menjalankan program diet, menu ini tidak disarankan. Bukannya bobot menurun, malahan nambah terus. Pasalnya, sarapan bubur membuat kita lebih cepat lapar dan jadi tergoda untuk mencari kudapan lain sebelum makan siang. Gara-gara kudapan ini nih yang bikin diet gagal total. Jadi bukan karena buburnya. Dibandingkan nasi goreng, nasi uduk, atau nasi kuning, bubur relatif rendah kalori. Apalagi kalau buburnya diberi campuran aneka sayur. Jelas tambah sehat. Ada kok namanya bubur tinutuan alias bubur Manado. Hayo, siapa yang pernah coba? Bubur Manado itu yang bahannya dari bayam Jepang kan ya. Tuh. Aku pernah sih makan sekali pas pagi-pagi dan emang rasanya juga enak banget. Yang jelas dari Manado. Terus yang aku tahu buburnya sehat karena banyak sayurannya. Terus pakai teri juga, itu enak banget. Sesuai namanya, bubur Manado memang identik dengan kota Manado di Sulawesi Utara. Tapi faktanya, asal bubur ini justru dari masakan tradisional suku Minahasa. Jadi harusnya sih disebut bubur Minahasa. Mungkin saja penggunaan nama bubur Manado dianggap lebih komersil dan populer. Istilah tradisional untuk bubur Manado adalah tinutuan. Berasal dari kata dasar tutu yang memiliki makna nasi atau bubur. Tinutuan artinya dijadikan bubur. Di Sulawesi Utara, bubur Manado disebut juga sebagai tinutuan. Dan juga kenapa bubur Manado ini banyak sekali sayurannya? Karena masyarakat Minahasa zaman dulu sangat memanfaatkan bahan-bahan yang mereka dapatkan langsung dari alam. Itulah mengapa bubur Manado banyak sekali sayurannya. Seperti ada labu kuning, ada bayam, ada jagung, ada daun kemangi, dan yang gak kalah pentingnya ada daun gedi. Daun gedi itu membuat tekstur dari bubur Manado ini lebih kental. Dari sekian banyak sayur yang dijadikan bahan bubur Manado, daun gedi tak boleh dilewatkan. Wajib ada dalam sajian bubur Manado. Daun ini termasuk tanaman herbal yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Sekilas bentuknya mirip dengan daun pepaya. Berdasarkan temuan beberapa jurnal kesehatan, daun gedi mengandung zat aktif yang bermanfaat yang berfungsi sebagai antioksidan, anti radang, analgesik, hingga pengencer darah. Penggunaan daun gedi dalam bubur Manado membuat tekstur bubur menjadi kental dan gurih. Biasanya tuh ya kalau kita lihat daun ini di halaman rumah orang, kita tahu ini orang Manado nih. Itu namanya daun gedi. Jadi daun gedi itu kalau kita masak, teksturnya tuh bikin kuahnya jadi kayak berlendir gitu loh. Itu yang bikin bubur Manadonya jadi lebih kental untuk mengikat semua bahan-bahan yang tadi. Itu sih bahan utama. Kalau bubur lainnya itu biasanya suka ada kaldu. Kaldu yang kayak bubur ayam pasti ada kaldu ayam gitu ya. Ini nggak ada, jadi bener-bener plain cuma dari sayur-sayuran itu. Jadi dan kayaknya bubur lain nggak ada yang pakai sayur-sayur. Saya tahu ada daerah Banjar kalau nggak salah ada namanya bubur padas. Tapi sayurnya berbeda dan ada rempah-rempah yang ditambahkan. Kalau bubur Manado nggak ada, cuma garam aja. Disangka, ternyata rasanya enak dan menyehatkan. Racikan bubur untuk bertahan hidup ini kemudian menyebar kemana-mana. Sekitar tahun 70-an, bubur tinutuan mulai dijual di sejumlah tempat di Manado dan menjadi hidangan spesial saat perayaan adat atau pertemuan keluarga. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto bahkan pernah menganjurkan untuk mengkonsumsi bubur Manado pada masyarakat Indonesia. Jadi waktu itu kan lagi menggalakkan gizi untuk rakyat gitu ya. Saya pikir benar juga ya, itu kan murah. Bisa ditanam di rumah atau dengan mudah dapat di pasar gitu. Dan kayaknya di daerah mana aja ada gitu ya. Dan rasanya tuh nggak terlalu khas Manado gitu. Maksudnya nggak bumbunya tuh nggak terlalu keras yang sampai orang lain aneh gitu. Jadi bisa dengan mudah diterima banyak orang. Dan ada ikan asin, ada sambal, itu Indonesia banget gitu kan ya.
Masyarakat Manado biasanya menghidangkan bubur Manado bersama tahu goreng, ikan asin, dan sambal roa yang pedas. Tak sekedar makanan, bubur Manado juga dianggap sebagai bagian dari tradisi yang bernilai filosofi tinggi untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Rasa bubur Manado sebenarnya tak beda dengan bubur lainnya, namun lebih khas karena ada aroma daun kemangi dan campuran jagung manis. Sedap! Bubur Manado itu lebih untuk sarapan bersama keluarga. Biasanya di akhir pekan, karena kan bahan-bahannya itu kalau dimasak dari sedikit, lama-lama jadi satu panci ya. Jadi biasanya itu untuk makan bareng-bareng keluarga atau mengundang keluarga yang lain untuk sarapan di pagi hari. Biasanya di akhir pekan gitu ya. Jadi tradisi. Selain cita rasanya yang kuat, bubur Manado kaya akan nutrisi dari bahan sayur dan umbi-umbian. Cocok sebagai menu sarapan di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Namun begitu, bubur Manado belum sepopuler jenis bubur lain yang dijajakan di restoran sampai kaki lima. Padahal kenikmatan rasa dan manfaatnya sungguh luar biasa. Oke, kalau kita bicara tentang jenis bubur ada banyak sekali di Indonesia, tapi perbedaannya adalah di persentase dari sayur yang berada di dalam bubur Manado. Jumlahnya banyak sekali, bahkan kita bisa bilang serat yang 8 gram itu hampir tidak akan ditemukan di sajian bubur lainnya. Karena 8 gram serat tadi disumbangnya dari sayur-sayuran. Nah, kalau kita lihat seratnya itu hampir memenuhi 30-40% dari kebutuhan serat harian orang dewasa. Nah, kalau kita kaitkan serat itu dengan kesehatan pencernaan tentunya akan sangat berkaitan. Kenapa? Karena serat yang ada di dalam bubur tersebut baik mengandung serat larut dan juga serat tidak larut. Kalau kita bicara serat larut sangat baik untuk kesehatan usus karena menjadi juga bahan makanan untuk bakteri baik di usus. Dan kalau kita bicara serat yang tidak larut terutama dari sayur-sayuran, ini akan sangat baik untuk membentuk kotoran, untuk menarik cairan sehingga keluhan-keluhan seperti konstipasi atau sulit BAB dapat terhindarkan. Segala kandungan dalam bubur Manado memang membawa manfaat luar biasa. Terbukti mampu meningkatkan imunitas tubuh sampai meningkatkan kecerdasan dan memori otak kita. Dibanding jenis bubur lain, bubur Manado pas banget buat mereka yang sedang menjalankan program diet. Tapi jangan lupa porsinya disesuaikan dengan kebutuhan harian ya. Nah, sebenarnya bubur Manado ini menjadi pilihan yang tepat karena tadi didominasi oleh sayur-sayuran. Tapi memang harus diperhatikan, ada kadar protein yang masih belum cukup tinggi di dalam bubur Manado. Sehingga kalau memang mau menjadikan bubur Manado sebagai salah satu pilihan sajian pada saat mengatur dan menjaga berat badan, boleh ditambahkan protein, misalnya ditambahkan daging ayam. Tapi memang sajian bubur itu tidak bisa terlalu sering diberikan pada populasi yang mengalami diabetes. Karena memang lebih cepat meningkatkan gula darah. Sehingga kalau untuk yang menderita diabetes dan ingin mengkonsumsi bubur Manado, sebaiknya yang pertama kontrol porsinya dan yang kedua lebih berfokus pada jumlah sayurannya. Karena dengan semakin banyaknya sayuran, artinya indeks glikemik atau semakin cepatnya makanan meningkatkan gula darah dapat lebih terkontrol.